Selamat pagi pemirsa setia TV One, apa kabar? Senang sekali saya Aubrey Wirisa hadir kembali di Coffee Break. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Senang sekali saya bisa hadir kembali di Coffee Break dan pada pagi hari ini topiknya sangat menarik sekali karena saya akan membahas mengenai diplomasi digital. Karena perkembangan dunia yang cepat dan juga pastinya semakin terhubung karena kemajuan teknologi menyebabkan perubahan pada praktik diplomasi. Salah satunya adalah meningkatnya penggunaan platform digital. Nah, dalam perkembangan diplomasi digital, Kementerian Luar Negeri bersama dengan Diplo Foundation dan juga Pulse Lab Jakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain Beyond Social Media di Jakarta pada Juli 2018 yang lalu dan juga Regional Conference on Digital Diplomacy or RCDD di Jakarta pada 10 sampai 11 September 2019 yang lalu. Dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RCDD 2019, Kementerian Luar Negeri dan juga menyelenggarakan International Conference on Digital Diplomacy or ICDD pada tanggal 16 November 2021 di Bali kemarin dengan tema Unmasking Digital Diplomacy in the New Normal. Oke, seperti apa nih kira-kira gambaran International Conference on Digital Diplomacy? Langsung saja sudah hadir dua narasumber kita melalui aplikasi Zoom. Yang pertama ada Bapak Lucky Saud yang merupakan Koordinator Fungsi Data Media Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan juga Bapak Petrarca Kareci yang merupakan Kepala Pulse Lab Jakarta. Selamat pagi Pak Lucky dan juga Pak Petra. Selamat pagi Mbak Aubrey. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Makasih. Sehat ya, Alhamdulillah ya Pak ya. Oke baik, yang pertama mungkin saya ke Pak Lucky terlebih dahulu ya Pak ya. Sebenarnya apa Pak latar belakang penyelenggaraan International Conference on Digital Diplomacy? Baik, jadi itu ada 3 tugas utama seorang diplomat ya. Ini sesuai dengan konvensi WINA. Kalau saya bilangnya itu 2P, 2R, 1N. Jadi kayak sesuai transmisi mobil otomatis PRND gitu kan, biar mudah ingatnya. Yaitu ada 5, promoting, protecting, reporting, representing, dan negotiating. Nah, dalam menjalankan tugas-tugas tersebut ini tentunya tidak terlepas dari penggunaan teknologi digital, baik itu media sosial, aplikasi digital, maupun juga platform digital lainnya. Nah, dunia diplomasi ini tentunya terus berevolusi, terus beradaptasi mengikuti tren yang ada. Dan dewasa ini, diplomat tuh bukanlah satu-satunya aktor diplomasi. Ada yang namanya aktor non-negara. Di situ ada individu, ada kelompok tertentu, ada pelaku bisnis, ada pelajar, dan masyarakat umum yang juga tentunya semakin banyak memanfaatkan diplomasi digital. Nah, oleh sebab itu, tema yang diusung oleh ICDD adalah Unmasking Digital Diplomacy in the New Normal. Dalam arti selama pandemi kan kita selalu memakai masker ya, kita selalu menutupi hidung dan mulut kita. Tetapi khusus untuk diplomasi digital itu justru kita harus membuka masker tersebut, unmasking, agar semua pihak itu dapat memanfaatkan dan juga memperoleh manfaat dari diplomasi digital tersebut. Oke, jadi tadi ya membuka masker agar bisa lebih jelas lagi terdeliver lagi semua message-nya di mata dunia. Tapi apa sebenarnya Pak yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan ICDD ini sendiri? Kalau kita agak kilas balik ya, saat Indonesia menyelenggarakan Regional Conference on Digital Diplomacy itu di tahun 2019, September 2019, dan nggak lama kemudian apa yang terjadi? Pandemi COVID-19 dan nggak ada yang sangka. Nah, dalam ICDD ini telah hadir 19 negara kemarin ini yang menyampaikan pengalaman mereka, pemikiran mereka mengenai peran strategis diplomasi digital. Nah, ini kemudian dalam pembahasan ICDD tersebut disadari bahwa tidak semua negara itu berada pada posisi atau level of playing field yang sama. Ada negara-negara yang mungkin lebih mapan dalam melakukan diplomasi digital, tetapi juga ada negara-negara yang masih membutuhkan peningkatan kapasitas dan juga bantuan transfer teknologi untuk dalam menjalankan diplomasi digital. Jadi ini memang spektrumnya ini sangat luas sekali. Nah, Indonesia sendiri menurut saya itu memang cukup memumpuni dalam pemanfaatan diplomasi digital, tetapi memang tentunya masih banyak yang harus ditingkatkan. Nah, alhasil ICDD kemarin ini telah menghasilkan sebuah outcome document yang namanya itu Bali Message on International Cooperation in Digital Diplomacy. Nah, di situ isinya menyampaikan bahwa keinginan negara-negara untuk meningkatkan kerjasama terkait dengan diplomasi digital yang menyentuh 5 sektor fokus utama ya.
yaitu kerangka kebijakan pemerintah, ada penanganan krisis, ada pengelolaan data, ada inovasi mendukung UKM, serta peningkatan kapasitas dan inklusi digital. Itu yang ingin kemarin kita capai dalam ICTD. Oke, nah Pak Luki bagaimana nih Pak antusiasme dari negara lain terhadap penyelenggaraan ICDD ini sendiri? Tentunya antusiasme sangat tinggi ya. Ini Indonesia sudah berpengalaman menyelenggarakan acara tadi sudah disebutkan oleh Mbak Obri sepertinya waktu tahun 2018 mengenai sebuah webinar mengenai digital diplomasi. Kita juga menyelenggarakan RCDD waktu itu pembahasan digital diplomasi tetapi lebih di kawasan. Nah, dengan adanya pandemi itu menjadi semacam katalis ya, semacam katalis meningkatkan pentingnya peran teknologi digital dalam diplomasi. Sehingga memang di situ banyak negara saat pandemi itu diplomasi itu let's say diselamatkan oleh adanya teknologi digital. Karena dalam melakukan diplomasi itu kan tentunya kuncinya adalah komunikasi. Dan komunikasi itu dijembatani dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, negara-negara ini itu banyak yang memanfaatkan diplomasi digital. Jadi maaf, diplomasi konvensional sekarang itu sudah semakin ke arah diplomasi digital. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh negara-negara tersebut, bagaimana mereka bisa memanfaatkan secara maksimal teknologi digital dalam menjalankan diplomasi, dan memang tidak ada negara dimanapun sekarang yang melakukan diplomasi tanpa menggunakan teknologi digital. Oleh sebab itu memang sangat antusias negara-negara dalam membahas topik ini. Oke, baik Pak Luki. Sangat menarik sekali, tapi kita harus masuk commercial break dulu. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Coffee Break. Ya, kita kembali lagi di Coffee Break, masih bersama saya Aubrey Bear dan juga Pak Luki dan juga Pak Petra yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya ke Pak Petra terlebih dahulu ya. Apakah masyarakat bisa lebih berperan Pak dalam melaksanakan diplomasi digital ini? Terima kasih Mbak Aubrey. Sebenarnya masyarakat sangat berperan kalau berhubungan dengan digital diplomasi ini ya. Pertama-tama kalau kita melihat bahwa tujuan diplomasi ini seperti yang disebutkan oleh Pak Luki, bahwa memang untuk mendorong kepentingan nasional negara atau nasional, dan sekaligus di dalamnya kepentingan masyarakatnya. Jadi dengan adanya teknologi dan diplomasi digital seperti saat ini, justru terbuka sekarang peluang untuk masyarakat berinteraksi, masyarakat berdialog, dan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap semua yang dilakukan oleh negara. Jadi saya pikir dengan digital diplomasi ini justru sangat terbuka peluang untuk masyarakat terlibat secara aktif dan secara langsung dengan berbagai upaya Kementerian Luar Negeri dan upaya pemerintah. Di sisi lain, yang sebenarnya menjadi menarik adalah karena media-media yang kita miliki sekarang, apakah itu Twitter atau Facebook atau media-media lainnya, ini kan memungkinkan kita untuk memberikan like atau dislike, dan masing-masing reaksi ini sebenarnya terekam untuk kita bisa melihat sejauh mana dan sejauh mana persepsi masyarakat terhadap apapun yang disampaikan, dan juga membentuk persepsi dari negara lain terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau misalnya dalam konteks COVID di mana terjadi di beberapa negara, katakanlah penanggulangan COVID-nya tidak berjalan lancar, itu juga membentuk persepsi terhadap negara tersebut. Untungnya di Indonesia kan penanggulangannya cukup baik, dan dengan sendirinya persepsi juga timbul mengenai betapa baiknya kondisi di dalam Indonesia, meskipun sempat kita punya angka COVID meningkat, tetapi cepat bisa tertanggulangi. Ya. Betul Pak Petra. Oke, baik, Pulse Lab Jakarta ini kan menjadi narasumber di panel 4 terkait Big Data dan juga Crisis Management ya Pak ya. Apa sebenarnya yang menjadi highlight dari panel discussion tersebut Pak? Ya, beberapa highlight kami lihat adalah bahwa
seperti terjadi dengan terjadinya pandemik ini, maka harus bisa melihat sumber-sumber data lain dan teknologi-teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam kondisi di mana tidak memungkinkan misalnya untuk mengirimkan tim ke berbagai lokasi di tanah air katakanlah. Jadi kalau sebelumnya misalnya kalau terjadi sebuah bencana alam, biasanya kan ada tim yang dikirim untuk melihat kondisi, mengumpulkan data dan sebagainya. Nah dengan pandemik dengan skala yang begitu masif, sumber-sumber data baru dan teknologi baru untuk bisa menganalisis data ini menjadi sangat berperan, bahwa jadi di sini ini beberapa highlight yang diangkat di situ adalah bagaimana potensi pemanfaatan teknologi-teknologi baru satu, dan tapi juga di sisi lain aspek-aspek lain yang juga harus diperhatikan, misalnya bagaimana perlindungan terhadap data ini yang mana juga banyak terdapat data-data pribadi atau rahasia mengenai masyarakat, dan juga bagaimana memperhatikan aspek gender, aspek inklusivitas. Jadi jangan sampai dalam proses pengumpulan data ini dan pemanfaatan data yang terlupakan atau diabaikan kepentingan mereka yang termarginalisasi, termasuk bagaimana dengan kepentingan masyarakat yang mengalami difabilitas. Oke, baik. Tapi masih berbicara mengenai diplomasi digital ya. Mungkin saya beralih ke Pak Luki sekarang. Apa sih Pak sebenarnya bentuk konkret diplomasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pak? Baik, mungkin saya perlu tekankan dulu ya bahwa tujuan diplomasi setiap negara itu tidak akan berubah sampai kapanpun, yaitu mengamankan kepentingan negara, kepentingan nasional. Nah, hanya saja seperti yang tadi disebutkan, diplomasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, sekarang itu menggunakan teknologi digital sebagai alat atau tools untuk mencapai tujuan diplomasi tersebut. Nah, lalu apa nih bentuk konkret diplomasi digital yang dilakukan oleh Kemlu? Balik lagi ke 2P, 2R, 1N yang tadi saya sebutkan. Yang pertama protecting. Nah, dalam melindungi warga negara Indonesia, Kemlu telah mengembangkan yang namanya situs portal Peduli WNI dan juga ada aplikasi mobile Safe Travel. Lalu yang kedua terkait dengan promoting, dalam mempromosikan Indonesia, Kemlu itu selalu aktif menggunakan website resmi Kemlu. Kita juga menggunakan media sosial, di situ ada Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh Kemlu Pusat, tetapi juga oleh seluruh 132 kantor perwakilan kita yang ada di luar negeri. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya jumlah informasi yang dikeluarkan oleh Kemlu. Lalu yang ketiga reporting, Kemlu telah mengembangkan apa yang disebut Digital Command Center yang digunakan untuk melakukan pantauan berita dan informasi dari seluruh dunia. Nah, data ini nanti kemudian diolah untuk membantu dalam pembuatan laporan yang isinya dapat dipertimbangkan oleh pimpinan Kemlu dalam membuat keputusan. Lalu yang keempat representing, dalam tugas mewakili negara, tentunya selama pandemi platform digital menjadi kunci penyelenggaraan pertemuan persidangan internasional seperti di PBB yang secara aktif dihadiri oleh Indonesia. Lalu negotiating, nah ini Indonesia telah berhasil memfinalisasi perjanjian ekonomi dengan Korea dan juga dengan Mozambik melalui proses negosiasi yang dilakukan secara daring, secara online, full, menggunakan teknologi digital. Tapi sebagai catatan ini diplomasi digital belum bisa menggantikan praktek diplomasi secara tatap muka. Diplomasi bisa dilakukan secara jarak jauh menggunakan teknologi, tapi ini ibarat long distance relationship, ya, LDR gitu. Yeah. Jadi jika kedua belah pihak saling percaya, saling pengertian, tidak ada yang dirugikan, maka akan berjalan dengan baik. Tapi kalau enggak ya akan sulit dilaksanakan gitu. Dan kalaupun alhamdulillah lancar, pastinya mau ketemu kan ya perlulah ketemu. Oke. Gitu, Mbak. Ya, baik. Jadi harus ada based on trust juga ya Pak ya antara dua negara yang menjalin diplomasi digital tadi. Oke, baik, kita masih akan berbincang-bincang mengenai diplomasi digital, tapi kita harus masuk commercial break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break. Ya, kita kembali di Coffee Break, masih bersama saya Aubrey Bear dan juga dua narasumber kita yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, Bapak Luki dan juga Pak Petra. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya ke Pak Petra, masih membahas mengenai diplomasi digital nih Pak. Bagaimana Big Data Analytics dapat mendorong diplomasi digital yang didorong oleh Kementerian Luar Negeri, Pak Petra?
Oke, kalau bicara mengenai big data analytics berarti kan tools dan pendekatan-pendekatan yang dipakai untuk bisa menganalisis big data. Jadi salah satu yang saya lihat adalah pemanfaatan alat-alat ini seperti artificial intelligence untuk mendukung proses-proses di dalam Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau seperti tadi Pak Luki sebutkan ada lebih dari 132 diplomatic missions atau misi diplomatik di seluruh dunia, bisa dibayangkan berapa banyak informasi yang keluar masuk baik dari Jakarta ke misi-misi diplomatik ini maupun dari berbagai petugas di misi-misi diplomatik ini ke Kemenlu. Nah, salah satu yang dimanfaatkan setahu saya adalah alat-alat artificial intelligence sehingga dokumen-dokumen yang masuk ini masuk dan keluar betul-betul bisa dianalisis secara cepat dan dikategorisasikan, jadi mempermudah para pejabat di Kemenlu untuk betul-betul melihat apa tren dan isu strategis yang muncul dari pemberitaan ini. Dan ini perhitungannya ini sangat mempercepat proses di dalam Kemenlu. Di sisi lain, salah satu yang kami lakukan misalnya dengan Bappenas yaitu untuk pengembangan atau pemanfaatan big data dalam menganalisa perkembangan UMKM. Dan masukan-masukan ini kan jadinya bisa dimanfaatkan oleh Kemenlu untuk melihat strategi apa dan produk apa dalam volume apa yang akan dihasilkan dari UMKM kita di Indonesia untuk dan untuk tujuan pasar luar negeri seperti apa saja. Jadi ini cuma beberapa contoh karena sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong diplomasi digital, Mbak Audrey. Oke, baik. Nah, mungkin sekarang saya beralih ke Pak Luki, berbicara mengenai dari sisi Kementerian Luar Negeri sendiri, Pak. Follow up apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam hal diplomasi digital ke depannya, Pak? Baik, tadi menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Petra, jadi benar Kemlu bekerjasama dengan Polslab Jakarta, kita mengembangkan kayak semacam sebuah aplikasi analisis berita yang menghasilkan data analisis yang tepat sasaran. Tentu cara kerjanya di sini saya tidak bisa elaborasi lebih lanjut, tetapi memang sistem ini menggunakan kecerdasan buatan bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang sebegitu banyaknya untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh perwakilan kita dan juga dalam koordinasi korespondensi dengan Kemlu di pusat. Lalu kemudian selain itu dengan Australia, Indonesia memiliki letter of intent atau pernyataan kehendak tentang kerjasama di bidang diplomasi digital, yaitu meliputi konsultasi, kerjasama, dan juga kolaborasi. Nah, hal ini akan ditindaklanjuti lebih lanjut dengan implementasi yang lebih konkret, tentunya akan koordinasi lebih lanjut dengan Australia, baik kedubes yang ada di Jakarta maupun juga melalui kedutaan besar kita yang ada di Canberra. Lalu dengan Diplo Foundation, sebuah yayasan lembaga yang ada di Swiss, rencana kita akan ada program peningkatan kapasitas untuk diplomat Indonesia dalam mengoptimalisasi diplomasi digital. Nanti akan ada beberapa program-program dalam rangka meningkatkan kapasitas diplomat Indonesia. Dan yang terakhir dan tak kalah pentingnya, tentunya Kemlu akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Indonesia. Sebagai contoh dengan Kominfo, bagaimana kita bersama-sama dapat mengimplementasikan dan mensukseskan roadmap Digital Indonesia 2021 sampai 2024. Oke, baik. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai diplomasi digital itu sendiri kan pasti ada tantangan dalam bentuk keamanan cyber ya, Pak ya. Nah, bagaimana Kementerian Luar Negeri sendiri ini menjaga keamanan cyber dan juga privasi data dalam pelaksanaan diplomasi digital ini sendiri, Pak? Oke. Jadi memang kalau di Kemlu sendiri kita ada unit yang memang menangani khusus terkait dengan bagaimana data yang kita sampaikan keluar itu memang terjamin keamanannya. Itu dari sisi internal Kemlunya sendiri. Namun juga tentunya Indonesia bekerjasama dengan negara-negara lain di bawah payung kolaborasi internasional maupun kerjasama internasional, apakah itu juga di PBB, ada juga pembahasan ini di APEC, ada juga pembahasan ini di ASEAN, setahu saya yang juga membahas mengenai pentingnya
bagaimana kita menjaga keamanan siber dalam melakukan diplomasi digital. Nah, ini memang sebuah tantangan yang tidak mudah untuk segera bisa ditangani. Ini adalah sebuah proses, tetapi memang yang penting itu yang disampaikan tadi, yang penting ada trust, ada kepercayaan bahwa semua data-data yang memang atau interaksi yang dilakukan antar diplomat melalui aplikasi digital itu memang terjamin keamanannya. Tidak bisa dikatakan 100% akan terjamin ya, pasti ada beberapa loophole yang tentu itu harus diadres secara serius. Tetapi bukan suatu hal yang bisa langsung segera, tetapi dalam proses menuju arah yang lebih baik. Tapi based on trust lagi ya, balik lagi ke sana ya Pak ya, based on berdasarkan kepercayaan antara beberapa negara yang melaksanakan diplomasi digital. Oke baik, terima kasih sekali bincang-bincangnya Pak Lucky dan juga Pak Petra. Terima kasih, stay healthy and stay safe. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke baik. Pak. Terima kasih pemirsa setia TV One sudah menyaksikan Coffee Break dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Coffee Break di hari dan jam yang sama. Saya Aubrey Bear pamit undur diri, sampai jumpa.